touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Buat apa dia tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membuat peta kawasan Asia Timur Raya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taibi Fajri dan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Ilham Azhari. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijaya. Perkenalkan, nama saya Windu Mulyasi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Renata. Baiklah, di sini kelompok kami akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktek pembuatan peta kali ini. Yang pertama ada ember, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada koran, yang keempat ada pensil, yang kelima ada thinner, yang keenam ada lem foam, yang ketujuh ada cat minyak berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Di sini ada kuas besar dan kuas kecil. Yang ke-8 kuas besar dan yang ke-9 kuas kecil dan yang ke-10 cup. Alat yang ke-11 adalah penghapus dan alat yang terakhir adalah gunting. Oh iya, sepertinya barang utamanya belum kita sebut. Ini adalah benda utama, triplek. Oke, mari kita lanjut ke proses pembuatan. Let's go.
Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami, peta propaganda Jepang. Oke, pada poin pertama kita akan menjelaskan tentang judul dari peta tersebut. Judul pada karya kami adalah Peta Propaganda Jepang. Judul ini menggambarkan isi dari media visual yang kami buat, yaitu sebuah peta yang menunjukkan bagaimana Jepang menyebarkan propaganda pada masa Perang Dunia Kedua. Melalui peta ini, Jepang ingin menampilkan seolah-olah seluruh wilayah Asia berada dalam satu kesatuan yang dipimpin oleh mereka. Propaganda ini digunakan untuk meyakinkan bangsa-bangsa Asia bahwa Jepang adalah pemimpin yang akan membawa kemakmuran, padahal tujuannya adalah memperluas wilayah. Pada bagian kedua, kelompok kami akan menjelaskan matahari yang berwarna kuning ke oranye. Di bagian tengah peta terdapat gambar matahari berwarna kuning oranye dengan garis-garis yang memancar ke berbagai wilayah. Matahari ini melambangkan matahari terbit, simbol utama kekaisaran Jepang. Dalam propaganda Jepang, simbol ini menggambarkan bahwa kekuasaan dan pengaruh Jepang menyinari seluruh Asia. Garis-garis yang memancar menunjukkan ambisi Jepang untuk menguasai dan mengendalikan negara-negara di Asia Timur hingga Asia Tenggara. Jadi, unsur matahari ini bukan sekedar dekorasi, tetapi mewakili ide bahwa Jepang ingin menjadi pusat kekuatan bagi seluruh kawasan. Oke, poin ketiga, Rusia. Daerah hijau pada peta menunjukkan wilayah Rusia yang berada di Asia Utara. Rusia dimasukkan ke dalam peta propaganda Jepang karena wilayah Rusia memiliki letak strategis dan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas alam, dan hasil hutan yang sangat dibutuhkan Jepang. Selain itu, sebagian wilayah Rusia berada dekat dengan Jepang, sehingga dianggap penting secara politik dan militer. Dengan menampilkan Rusia dalam peta propaganda, Jepang ingin menunjukkan pengaruh dan kepentingannya di kawasan Asia. Seperti yang kalian lihat, pada wilayah yang berwarna merah, yaitu peta propaganda Jepang, bagian 1 atau wilayah negara. Wilayah yang berwarna merah biasanya wilayah yang dikuasai oleh Jepang atau yang ditargetkan oleh Jepang, seperti Tiongkok. Menjadi sasaran utama Jepang sejak tahun 1937 karena kaya akan sumber daya alam dan memiliki wilayah yang luas untuk memperkuat kekuasaan Jepang. Yang kedua, Korea. Korea telah dikuasai Jepang sejak tahun 1910 dan dimanfaatkan sebagai basis militer serta sumber tenaga kerja. Sementara itu, Taiwan yang dikuasai Jepang sejak tahun 1985 digunakan sebagai pangkalan militer dan pusat kegiatan ekonomi untuk mendukung ekspansi Jepang di Asia. Poin kelima, pada peta propaganda Jepang ini, wilayah Indonesia seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua digambarkan dengan warna merah yang menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sumatera dan Kalimantan memiliki peran penting karena kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi yang dimanfaatkan Jepang untuk mendukung kebutuhan perang. Sulawesi digunakan sebagai wilayah strategis dan pangkalan militer karena letaknya yang menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur. Jawa menjadi wilayah paling penting karena merupakan pusat pemerintahan, memiliki jumlah penduduk yang besar, serta menjadi pusat industri dan tenaga kerja. Bali meskipun wilayahnya kecil, tetapi dikuasai Jepang karena letaknya strategis dan menjadi bagian dari sistem pertahanan.
Sementara itu, Papua berperan sebagai wilayah pertahanan di bagian timur karena lokasinya yang dekat dengan kawasan Perang Pasifik. Secara keseluruhan, peta ini menunjukkan bagian Jepang menguasai wilayah Indonesia untuk kepentingan politik, militer, dan ekonomi mereka. Pada poin ke-6, label wilayah. Label wilayah pada peta ini berfungsi untuk menunjukkan nama-nama daerah yang digambarkan dalam propaganda Jepang. Dengan adanya label pada peta, menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan membantu menunjukkan wilayah yang berada dalam pengaruh Jepang. Pada poin ke-7, tanda garis. Tanda garis pada peta melambangkan arah, pengaruh, dan perluasan kekuasaan Jepang. Garis-garis tersebut menegaskan Jepang sebagai pusat kekuatan serta menunjukkan wilayah-wilayah yang menjadi target propaganda. Pada poin ke-8 akan menjelaskan tentang slogan ini. Pada bagian bawah peta terdapat slogan dalam lingkaran putih yang berbunyi Asia for Asiatic, Greater as Asia, Co-Pro Prestige Fair. Slogan ini merupakan bentuk propaganda Jepang yang menyampaikan pesan bahwa Asia seharusnya dipimpin oleh bangsa asing sendiri tanpa campur tangan bangsa Barat. Melalui slogan ini, Jepang ingin menyampaikan dirinya sebagai pelindung dan pemimpin negara-negara Asia, seolah-olah kehadiran Jepang bertujuan untuk membawa kemakmuran dan kerjasama. Namun pada kenyataannya, slogan tersebut digunakan untuk menarik simpati rakyat Asia agar menerima kekuasaan Jepang dan mendukung kepentingannya selama masa pendudukan.